Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat TRN Project dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini kita akan kembali melihat atau menyaksikan ada satu statement yang cukup menarik dan mungkin ini yang paling terbaru ya, karena memang statementnya agak berbeda dari sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang Pak C. Soehadi, di mana kita tahu dia adalah tim hukum Merah Putih dan juga sempat beberapa kali menginginkan atau mengeluarkan statement bahwa Rosario ini harus segera ditahan. Bahkan orang ini pula yang beberapa waktu lalu yang sempat mengatakan kalau Pak Jokowi itu saking marahnya sampai dengan gebrak meja ya, karena kasusnya Rosario belum sampai ke P21. Nah, jadi apa statement yang berbeda dari sebelumnya? Mari kita saksikan dan kita akan bahas selanjutnya ya. Berikut ini. Awas, ada orang kuat mau selamatkan Roy Suryo dari tuntutan 12 tahun ITE. Ada orang telepon ke saya. Iya Pak Soehadi, P21 ini benar-benar akan terjadi. Ya. Tetapi ada rumor yang berkembang. Pada akhirnya perkara ini tetap tidak jalan. Karena kenapa? Isunya, ini isu nih ya. Isu kan boleh beredar di mana-mana kan? Dan boleh siapapun berasumsi. Karena ini isu, kita berharap ini isu nggak benar. Katanya ya, itu nanti di tingkat kejaksaan, begitu perkara dilimpahkan ke tahap 2, maka itu akan terjadi deponering. Ya, apa ini deponering sebenarnya? Deponering itu menghentikan suatu perkara, perkara dianggap tidak pas untuk dilanjutkan ke persidangan, ya, atau perkara dianggap nanti itu mengganggu stabilitas nasional, sehingga kepentingan kejaksaan dalam persoalan ini, ya, sebagai penuntut umum itu mempunyai kewenangan atau mempunyai hak istimewa untuk menghentikan itu. Awas. Nah, ini saya pikir apa yang dikatakan oleh Pak Soehadi ini sepertinya akan mengingatkan kita kepada waktu yang sudah cukup lama ya, sudah berbulan yang lalu, di mana sempat ada yang mengatakan beberapa orang, bahkan bisa dikatakan dia adalah pendukungnya Pak Jokowi juga, namun dia beranggapan bahwa kasus Rosario ini bahkan tidak sampai ke pengadilan. Jadi ada beberapa orang dan bahkan mereka yakin bahwa kasus Rosario ini tidak akan sampai ke pengadilan. Namun kita tahu Pak Soehadi dengan beberapa orang lainnya itu kerap kali ya, seperti dengan Ade Gogon Darmawan dan juga beberapa orang dari Pradi Bersatu yang meminta, bahkan dalam tanda kutip memaksa ya, untuk Rosario ini segera ditahan, segera P21 dan lain sebagainya. Padahal di balik itu semua ada juga para pengacara termul yang mengatakan bahwa kasus Rosario ini tidak akan sampai ke pengadilan. Nah, siapa saja yang mengatakan itu, langsung saja kita lihat ya videonya ya. Berikut ini. Temu lagi di Hot Room. Pengacara pengacara Egy Sujana, apa himbauan Anda kepada 6 orang yang masih tersangka? Apakah Anda mengatakan, udahlah, jerahlah, daripada masuk bui, atau bagaimana? Saya melihat perkara ini tidak mungkin sampai ke pengadilan. Tidak mungkin? Tidak mungkin. Hah? Tidak mungkin. Anda yakin 6 orang lagi akan jerah? Bukan masalah 6 orang menyerah. Ada kejadian biasa di masyarakat. Tapi kalau banyak orang yang terlibat, dia jadi peristiwa. Ketika peristiwa itu justru akan mengganggu stabilitas, makanya berhenti. Jadi kasus ini kan sudah limpah ya? Ini kan sudah terbelah di masyarakat nih. Enggak, kasusnya dulu lah. Iya. Apa himbauan Anda kepada... Kasus ini terbelah di masyarakat. Ya. Kalau nanti berkembang terus, dia mengkristal, jadi black hole. Ya. Kalau sudah black hole. Tolong dijawab, himbauan Anda kepada 6 orang ini apa? Masih tersangka ini. Datang ke Solo. Silakan Anda buktikan himbauan Anda. Oh enggak, saya tidak menyarankan dia ke Solo. Silakan buktikan apa yang menjadi keyakinan Anda. Lanjutkan. Artinya apa kalau yang menjadi perjuangan. Berjuang atau masuk penjara, begitu kan? Oh, soal penjara itu bukan kewenangan Bang Hotman, bukan kewenangan saya. Kita sama-sama kedi ini, Bang. Oke, jadi... Nah, itu tadi dikatakan oleh Bung Kapitra Ampera ya. Nah, perkataan ini sudah lama. Kalau teman-teman bisa ngelihat di sini pada tanggal 22 Januari 2026. Bahkan pada khusus acara ini, bukan hanya Bung Kapitra Ampera yang mengatakan kasus Rosario tidak akan sampai pengadilan, namun juga ahli hukum yang bisa dikatakan sebagai seorang dosen dan kerap kali dimintai keterangannya mengenai tentang sesuatu hukum pidana.
Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak berikut ini. Ya, Gimana? Apakah menurut Anda secara hukum, secara prosedur formal 6 orang ini pasti masuk penjara kalau dilimpahkan? Itu dulu, terlepas dari dulu soal kebenaran apapun, ya. Pasti masuk nggak kalau limpah? saya merasa tidak, Bang Hotman. Karena mens rea pelaku tidak bermula dari kejahatan, tapi mereka ingin ada transparansi dan keterbukaan Terlepas publik. dari substansi dulu, dari segi alam semesta Indonesia, politik dan sebagainya, pengaruh Jokowi yang masih benar-benar. Saya kira hakim kita cukup jernih dan berani. Yang penting jaksa aja berani P21 terus jalan, dan saya kira inilah menjadi perang bukti, ya, jadi adu bukti. Jadi kalau kita tarik tadi misalnya Bang Egy bilang SP3, Bang Egy memang membebaskan Bang Egy dari penjara, tapi ia sekaligus memenjarakan kita semua dalam ketidaktahuan. Pertanyaan, karena kita bicara hukum, Anda kan sudah sering membahas, melihat kasus ini di media. Menurut Anda pribadi, ijazah itu analisa saudara palsu atau tidak? Waduh. Sebagai ya, Anda kasih komentar, tapi harus berani dong mengatakan. Satu, memang Bang harus saya bilang, kan kita harus lihat, ya kalau kan material ya, lihat dong objek ijazahnya, perbandingannya. Udah langsung aja to the point deh. Kalau Sesudah- saya kalau dari tahun 2019 ya saya meragukan. Karena dari 2019 tema Oke, ini dibawa Pak terus. Ahmad. Ya, bukan cuma mereka saja, juga ada Ketua Termul ya, juga mengatakan hal yang sama kurang lebih, bahwa kasus Rosuryo ini bahkan sudah cacat hukum. Jadi ini komentarnya. Kita berbicara hukum normatif. Kalau Pak Jokowi sudah mengeluarkan surat SP3 kepada beberapa orang, artinya itu kan surat yang di SP3. Tahu nggak mana SP3? Mana SP3 itu tidak tunggal, tapi universal. Ngerti ya? Tidak berlaku untuk orang perorangan, tapi universal, suratnya yang di SP3. Gitu loh. Surat perintah pemberhentian perkara. Kalau kita berbicara hukum normatif, Ya, itulah tadi beberapa orang yang mengatakan kalau kasusnya Rosuryo ini dan teman-temannya itu tidak akan sampai ke pengadilan. Bahkan Bung Azmi, seorang pakar hukum pidana ya, mengatakan dia melakukan bahwa ijazah Pak Jokowi itu diragukan keasliannya. Jadi kalau kita melihat Pak Soehadi ini sepertinya dia agak telat ya, tahu ya. Entah selama ini dia menanyakan info A1 itu akan P21 itu dari mana A1-nya. Tidak pernah ya namanya dia sebutkan namanya. Dan Pak Soehadi ini juga kerap kali menyebarkan berita-berita yang diragukan, yang mengatakan ada Mr. X di balik itu, dan juga yang lain sebagainya, yang bisa dikatakan ya itu berita-berita yang sampai sekarang sampah ya, belum terbukti kebenarannya. Namun pada kali ini yang tadi kita saksikan barusan, kalau Pak Soehadi ini mengatakan dia dengar-dengar ada isu-isu bakal deponaring, bakal tidak akan sampai pengadilan. Lah kemarin-kemarin kemana aja Pak? Kok bisa-bisanya orang yang katanya dekat dengan Pak Jokowi nggak tahu dengan masalah ini? Sedangkan pengacaranya Bung Egy Sujana aja udah tahu dari dulu, yaitu Bung Kapten Elpera. Bahkan juga Firdaus Owewobo juga sudah tahu bahwa kasus ini tidak akan sampai ke pengadilan. Jadi kalau misalnya kita ambil kata anak Gen Z, ngapain aja Pak dari kemarin baru tahu gitu. Lalu kita menarik siapa Pak Soehadi ini sebenarnya. Langsung kita tahu ya, ternyata Pak Soehadi ini sebelum menjadi seorang pengacara dia adalah seorang politikus ya. Dimana Pak Khusrul Ibn Saudi SMH adalah seorang advokat pengacara senior Indonesia yang juga aktif berkarir di dunia politik praktis sebagai kader partai dan calon legislatif atau caleg. Secara garis besar, Christopher Soehadi belum berhasil lolos ke Parlemen DKI. Nah, jadi rekam jejaknya adalah dia pernah ada di Partai Buruh di periode awal. Dia sempat aktif dan juga sempat menjadi sebagai ketua bidang. Terus juga pada tahun 2014 dia sempat masuk ke Partai Hanura menjadi caleg DPR RI dari Dapil Jawa Barat 9. Setelah itu tahun 2019, pada pemilihan umum 2019, ia berpindah haluan dan maju menjadi caleg DPR RI nomor urut 6 dari Partai Nasdem. Jadi sempat awalnya Partai Buruh, 2014 Hanura, dan 2019 Nasdem ya.
dari seluruh dewan pencalekan tersebut, Christopher Suhadi tidak berhasil lolos menjadi anggota DPR RI. Suaranya tidak mencukupi untuk menang kursi di Dapil Jawa Barat 9. Terus ia kembali gagal mendapatkan kursi legislatif di Dapil Jawa Barat 5 karena kalah bersaing perolehan suara dengan caleg partai maupun partai lain. Ya, jadi ya cukup miris juga sih ya sama Pak Suhadi ini. Sudah statementnya itu kayaknya ya nggak ada yang benar gitu. Terus juga saat menjadi kader partai juga nggak sukses, nggak pernah lolos dari tahun 2014. 2019 juga nggak lolos. Jadi ya saya sempat agak kesulitan mencari jejaknya di mana Pak Suhadi ini suksesnya di mana gitu loh, berhasilnya di mana. Namun karena kita belum menemukan, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu dia pernah sukses menjadi apa gitu, apa pernah mendirikan partai, apa memang Google ini tidak tahu, ada yang miss bahwa dia sebenarnya pernah menjadi caleg yang berhasil dan lolos ke DPR RI. Ya kita nggak tahu, mungkin teman-teman di sini ada yang mengerti dan juga paham latar belakang dari Pak Suhadi ini, karena memang yang kami lihat kalau ada konferensi pers dia ini agak sedikit ya suaranya agak melengking dan juga cukup nyolot ya kalau misalnya ada konferensi pers bersama dengan teman-temannya para termo lain. Nah jadi itulah video kita kali ini, semoga ada informasi yang bisa teman-teman dapatkan, ada sesuatu hal yang bisa menjadi masukan untuk kita semua. Jadi sampai di sini Aden Project, bila kami ada salah kata atau salah data kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.